Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Amelia selaku moderator dari kelompok 4. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Afauzi Amrullah, Sabrina Zarani Asbullah, Bulan Aprila Akbar. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya untuk membacakan presentasi. Mengenai permasalahan pendidikan kejuruan. Permasalahan yang terjadi dalam pendidikan secara umum masalah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu satu, masalah sederhana. Masalah sederhana memiliki skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah lainnya, tidak memiliki konsekuensi yang besar, pemecahannya tidak terlalu rumit, dan dapat dipecahkan oleh individu. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja dan dapat diselesaikan oleh individu pula. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja dan dapat diselesaikan oleh individu pula. 2. Masalah rumit atau kompleks. Masalah rumit atau kompleks memiliki cakupan skala yang lebih besar, dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, memiliki konsekuensi yang sangat besar, dan penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok serta analisis yang mendalam. Jangkauan masalah ini berkaitan dengan banyak individu dan hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Permasalahan pendidikan kejuruan. B. Tantangan dalam pendidikan. Perubahan dan perkembangan industri yang jauh lebih cepat dan berkembang, sementara pendidikan tidak mudah melakukan penyesuaian dalam waktu singkat seperti beberapa aspek berikut. A. Masalah kurikulum kurang sesuai dengan kondisi daerah atau kondisi lokal. B. Belum adanya pemerataan yang jelas dan pasti berapa dan seperti apa tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri. C. Terbatasnya lowongan pekerjaan bagi lulusan SMU. D. Lulusan SMK masih banyak yang bekerja di luar bidangnya, sebanyak 50% akibat keterbatasan lahan kerja yang sesuai dengan bidangnya, dan keengganan mereka yang diberikan pekerjaan yang sama dengan lulusan SMU bekerja sebagai operator. Permasalahan pendidikan kejuruan. C. Solusi untuk permasalahan dan tantangan pendidikan kejuruan. Dalam teorinya, pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan lulusan, sistem pendidikan dengan tuntutan akan kebutuhan tenaga kerja. Di dalam pendekatan ini juga mempunyai kelemahan, di mana ada 3 kelemahan yang paling utama, yaitu A. Mempunyai peranan yang terbatas dalam perencanaan pendidikan. B. Menggunakan klasifikasi rasio permintaan dan persediaan. C. Tujuan daripada pendekatan ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan menengah kejuruan tersebut dilakukan dengan ketercapaian sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis yang dari tujuan strategis tersebut di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, APK nasional melampaui target nasional 85%. B. Sekurang-kurangnya 66% SMK berakreditas. C. 70% lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan. D. 85% SMK menyediakan layanan pembinaan pembangunan kewirausahaan. Dan yang terakhir, seluruh SMK menerapkan pembelajaran yang membangun karakter peningkatan universitas dunia industri. Strategis lainnya adalah penegakan law enforcement agar semua aktivitas perbaikan link and match sesuai perintah undang-undang dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi akses supli tenaga kerja berpendidikan tinggi. Perlu kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan universitas pada industri-industri baru. Terima kasih.